Zolim namanya, kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan. Kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi begitu ya? Artinya fix sudah di Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini berkaitan dengan penundaan pengangkatan rekan-rekan semuanya. Ternyata di sini Bapak Ibu kita dapat informasi baru saja bahwa anggota Komisi 2 Dede Yusuf ini sebenarnya tahu ya penyebab mengapa penundaan CSN ini dilakukan. Apakah dengan pernyataan ini nanti tidak akan ada RDP ulang yang akan dilakukan Komisi 2? Dan kita hanya menunggu ya inpres presiden ataupun instruksi presiden yang bakal dikeluarkan dan kapan itu akan disampaikan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan wawancara Dede Yusuf. Nanti kita akan dengarkan secara lengkap di akhir video. Namun kita akan sampaikan dulu informasi yang juga dimuat di laman JPNN berkaitan dengan alasan sebenarnya mengapa pengangkatan kita semua ini ditunda. Sebagaimana kita ketahui, BKN dan PAN-RB telah pun mengungkapkan alasan penyesuaian jadwal pengangkatan P3K dan CPNS, di mana dalam keterangan resmi Humas BKN dijelaskan bahwa salah satu alasannya karena banyaknya instansi yang mengajukan permohonan penundaan dan juga berkaitan dengan penyamaan TMT bagi rekan-rekan CASN. Karena itu pemerintah memutuskan bahwa untuk rekan-rekan CPNS ini menjadi 1 Oktober, di mana SPMT-nya juga akan diterbitkan di tanggal yang sama, yang mana pengangkatannya untuk CPNS ini dilakukan di 1 September, artinya lebih cepat 1 bulan. Sementara itu untuk P3K, TMT 1 Maret, sedangkan pengangkatannya adalah 1 Februari dan lebih cepat juga 1 bulan. Berkaitan dengan hal itu, terbitlah surat Kepala BKN yang mengatur tentang jadwal ya yang terbaru yang sudah kita bahas sebelumnya. BKN menargetkan usul penetapan NIM itu adalah paling lambat 30 Juni untuk CPNS dan P3K di 30 November 2025. Nah, di sini Bapak Ibu terungkap alasan sebenarnya mengapa pengangkatan ini ditunda, dan nanti kita akan dengarkan informasi dari Bapak Dede Yusuf selaku Komisi 2 yang sepertinya dia mengetahui penyebabnya. Sebelumnya Menpan RB mengatakan penyesuaian ini tidak ada kaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Sejumlah alasan disampaikan, antara lain karena ada usulan penundaan, akan tetapi tidak pernah diungkapkan mengapa ada instansi yang meminta penundaan. Namun Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf ini mengatakan sejumlah Pemda mengajukan usulan penundaan itu karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Artinya memang Bapak Ibu ada kaitannya dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga muaranya tetap lari kepada Presiden Prabowo juga ya. Akhirnya CPNS akan diangkat pada Oktober 2025 dan P3K pada Maret 2026. Ini dilakukan sambil menunggu kesiapan keuangan daerah, kata Dede Yusuf. Diungkapkan juga bahwa sejumlah Pemda mengajukan penundaan karena keberatan dengan penambahan jumlah P3K hasil seksi 2024. Keberatan karena belanja pegawai sudah melampaui ambang batas 30% dari total APBD. Kondisi tersebut, kata Dede, memaksa pemerintah dan DPR memutuskan untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan agar tidak membebani keuangan daerah. Jadi Bapak Ibu memang inpres ataupun instruksi presiden berkaitan dengan ini memang sangat penting ya kita tunggu. Kalau memang akhirnya muara dari penyebab awalnya ya presiden sendiri, yaitu dengan adanya efisiensi anggaran. Dikutip dari Antara, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan hal yang sama, bahwa dia mengatakan alasan pengangkatan CSN diundur ini kemungkinan
karena terdapat banyak hal yang disesuaikan, mulai dari penyelesaian masalah administrasi, pembayaran gaji, dan sebagainya. Bapak Ibu, sebagai informasi lengkapnya, mari kita dengar wawancara langsung ya yang terbaru disampaikan Dede Yusuf saat menjelaskan kemungkinan terbesar alasan sebenarnya pengangkatan P3K yang ditunda. Namun Bapak Ibu, apakah dengan penjelasan ini RDP ulang nanti akan tetap digelar atau bisa jadi tidak lagi dilaksanakan oleh Komisi 2 karena memang muaranya akan kembali kepada instruksi Presiden yang sebagaimana kita telah bahas. Ya, penyesuaian kementerian lembaga pasti ujung-ujungnya penyesuaian postur anggaran. Kemarin kawan-kawan juga semua sudah tahu kan, banyak kementerian-kementerian yang alokasi anggarannya berubah. Tadinya seperti Kementerian PU saja dari 120 triliun dipotong 80 triliun. Pasti akan terjadi penyesuaian yang tidak mudah. Demikian juga di daerah. Ini saja kawan-kawan sudah mendengar tadi, PSU saja banyak yang tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya sekarang harus disisir-sisir kembali. Disisir-sisir untuk mendapatkan anggaran agar bisa melakukan PSU. Nah, kondisi yang sama saya pikir ini terjadi. Kita juga harus melihat bahwa ada yang mungkin perlu disesuaikan jadwal dan waktunya. Berarti memang solusinya sekarang nunggu aja sampai Oktober begitu ya? Ya, kalau kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya bagi mereka yang sudah mengajukan berhenti kerja atau bagi daerah yang sudah siap. Karena ada juga daerah yang sudah siap. Nah, ini kami masih menunggu, kami sedang mencoba berkomunikasi dengan pihak Kemenpan RB. Nah, di setiap pilkada pun kadang-kadang menambah kembali jumlah honorer-honorer. Itu sebabnya sekarang kita mencoba menyelesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai-selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix dan pemerintah menjamin baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2026. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi begitu ya? Artinya fix sudah di Oktober. Ya, kalau untuk CPNS-nya. Untuk CPNS-nya di Oktober. Karena sekarang banyak KL-KL yang baru saja berbenah dan baru dibelah-belah. Ya, ditambah juga kita juga paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih. Ada yang satu kementerian menjadi 3 bahkan seperti Kemendikbud, ya. Itu kan sudah berubah menjadi 3 kementerian. Tentunya harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di mana harus pindah ke mana.